kelas 2011 akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa istilah dalam otonomi daerah, yang pertama adalah daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah atau Pemda otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah limpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di daerah tertentu. Yang keempat adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau Pemda dan atau daerah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk menjalankan tugas tertentu. Latar belakang otonomi daerah. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 berlanjut menjadi multikrisis. Salah satu alasannya adalah selama ini kewenangan untuk mengelola dan mengatur atau membangun daerah di segala sektor berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sedangkan daerah tidak diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya. Di samping itu, ada keinginan dari beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia atau menjadi negara federal dengan alasan tidak mendapat haknya secara adil. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi otonomi di Indonesia adalah satu, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. Yang kedua, pembagian hasil penjualan kekayaan sumber daya alam dirasakan tidak adil bagi daerah penghasil. Hasil penjualan dari sumber daya alam dibagi merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa ada kriteria lebih bagi daerah penghasil sumber daya alam. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial dalam arti luas antara daerah Jawa dan luar Jawa sangat timpang. Tujuan otonomi daerah yang pertama, menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kedua, dilihat dari segi politik, yaitu untuk mencegah sentralisasi kewenangan di pusat. Yang ketiga, dilihat dari segi pemerintahan, untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Dan terakhir, dilihat dari segi ekonomi, untuk partisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip otonomi nyata. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Hak, wewenang, dan kewajiban Pemda yang diberikan oleh pemerintah pusat harus benar-benar dilaksanakan oleh Pemda dengan penuh tanggung jawab sesuai maksud dan tujuan otonomi daerah. Adapun maksud pemberian otonomi daerah yaitu memperdayakan daerah demi kepentingan seluruh masyarakatnya dan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya dikatakan otonomi seluas-luasnya karena kewenangan sisa ada pada pemerintah pusat, yaitu pemerintah pusat 6 kewenangan, sedangkan Pemda tingkat 1 dan Pemda tingkat 2 adalah 16 kewenangan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Pemda yang luas itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsip tambahan ada prinsip dinamis, prinsip kesatuan, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip demokrasi, dan prinsip pemberdayaan. Perkembangan otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Susunan Pemerintah Daerah yang Demokratis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan penyelenggaraan pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan. Untuk urusan pemerintahan konkuren itu ada wajib dan ada yang pilihan. Pada yang wajib itu dibagi menjadi dua, berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pertama pendidikan, 2 kesehatan, 3 pekerjaan umum dan penataan ruang, 4 perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 5 ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 6 sosial. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pertama tenaga kerja, 2 pemberdayaan perempuan perlindungan anak, 3 pangan, 4 pertanahan, 5 lingkungan hidup, 6 administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 7 pemberdayaan masyarakat dan desa, 8 pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 9 perhubungan, 10 komunikasi dan informatika, 11 koperasi usaha kecil dan menengah, 12 penanaman modal, 13 kepemudaan dan olahraga, 14 statistik, 15 persandian, 16 kebudayaan, 17 perpustakaan, dan 18 kearsipan. Dan untuk yang pilihan, yang pertama ada kelautan dan perikanan, 2 pariwisata, 3 pertanian, 4 kehutanan, 5 energi dan sumber daya mineral,
6 perdagangan, 7 perindustrian, dan 8 transmigrasi. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada asas kepastian hukum, kemudian asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Oke, pembahasan berikutnya adalah hak dan kewajiban daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang pertama adalah hak pemerintah daerah. Antara lain, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kemudian daerah juga berhak untuk memilih pimpinan daerah dan mengelola aparatur dan kekayaan daerah. Selain itu, daerah juga berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Kemudian daerah juga berhak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kewajiban pemerintah daerah. Nah, daerah itu memiliki beberapa kewajiban, antara lain berkewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak. Kemudian daerah juga berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, serta kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Pembahasan berikutnya adalah sumber pendapatan daerah. Jadi, berhubungan dengan pembahasan sebelumnya tentang hak dan kewajiban daerah. Nah, sumber pendapatan daerah atau pendapatan daerah ini adalah bentuk penjabaran dari hak dan kewajiban daerah tersebut. Karena pada hakikatnya hak dan kewajiban daerah itu dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah. Nah, pendapatan daerah itu bisa dibagi menjadi 3 sumber atau berasal dari 3 komponen. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian sumber yang kedua adalah pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini terbagi menjadi 2, ada transfer dari APBN atau dari pemerintah pusat serta transfer antar daerah. Nah, transfer dari APBN atau dari pemerintah pusat itu terdiri dari dana perubahan, dana insentif daerah, kemudian dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan serta dana desa. Nah, khusus untuk dana otonomi khusus itu diberikan kepada 2 provinsi, yaitu Aceh dan Papua. Sedangkan dana keistimewaan diberikan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian transfer antar daerah itu terdiri dari pendapatan bagi hasil serta bantuan keuangan. Komponen yang ketiga atau sumber pendapatan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah dana darurat, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah
implementasi dari otonomi daerah. Nah, implementasi otonomi daerah ini bisa dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama adalah implementasi otonomi daerah ditinjau dari pemerintah pusat. Yang kedua, implementasi otonomi daerah dilihat dari sisi pemerintah daerah. Yang pertama adalah dari sudut pandang pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah dari sudut pandang pemerintah pusat. Yang pertama adalah pemberian dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Jadi, pemberian dana perimbangan ini diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat daerahnya. Bentuk implementasi yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan ini dilakukan oleh menteri dan atau oleh LPND atau lembaga pemerintah non departemen. Kemudian implementasi yang ketiga adalah pembubaran kantor wilayah departemen beserta kantor vertikal di bawah pemerintah pusat yang tidak termasuk dalam 6 urusan pemerintah pusat. Kemudian implementasi otonomi daerah ditinjau dari pemerintah daerah itu sendiri. Yang pertama adalah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab dari daerah untuk melakukan pembangunan dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah daerahnya, diharapkan dana perimbangan ini dapat digunakan sebaik mungkin oleh daerah yang menerima. Kemudian implementasi yang kedua adalah menetapkan dan memungut PBB dan BPHTB. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya PBB itu sendiri berada di bawah kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Namun kemudian diserahkan kepada daerah sebagai bentuk untuk mendukung daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya. Kemudian implementasi selanjutnya adalah memungut pajak daerah. Nah, pajak daerah ini dapat dibagi dua, ada pajak pemerintah kabupaten kota dan pajak daerah provinsi. Contoh dari pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian contoh dari pajak daerah kabupaten kota adalah pajak reklamasi, pajak hiburan, pajak reklame, kemudian pajak air permukaan dan lain sebagainya. Kemudian memilih pemimpin daerah. Nah, pemilihan pemimpin daerah ini dilakukan secara langsung dan diikuti oleh seluruh rakyat daerah yang telah cukup umur. Kemudian mengelola aparatur daerah. Nah, dalam implementasi otonomi daerah ini, pemerintah daerah berkewenangan untuk mengelola aparatur yang ada di daerahnya, misal melakukan mutasi atau promosi jabatan struktural eselon 2. Kemudian terkait perpindahan pegawai antar daerah dalam satu provinsi. Kemudian bentuk implementasi berikutnya adalah meningkatkan pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan. Nah, pelayanan umum ini contohnya adalah dalam pembayaran pajak. Jadi pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada rakyatnya dalam membayar pajak, misal pajak kendaraan bermotor. Kemudian di bidang pendidikan, pemerintah daerah bisa memberikan pendidikan gratis kepada masyarakatnya. Kemudian di bidang kesehatan, misal dengan mendirikan posyandu untuk meningkatkan gizi dari anak-anak yang ada di pemerintah daerah tersebut. Kemudian bentuk implementasi otonomi daerah yang lainnya adalah mengelola kekayaan daerah. Misal daerah berkewenangan untuk menghapus BMD atau barang milik daerah dari daftar inventarisasi milik daerah, misal dengan dijual, dihibahkan, dan atau dimusnahkan sesuai dengan aturan. Kemudian pemerintah daerah juga
berwenang untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.